pada malam hari ini. Insya Allah tema kita malam hari ini yang akan dibahas oleh tuan guru kita yaitu keajaiban Baitullah. Baik, kami langsung serahkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz Abdul Somad Hafizahullah Ta'ala untuk langsung menyampaikan hikmah dan manfaat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Zain, Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah semua, insyaallah kita diberikan kesehatan, istiqamah iman dan Islam, dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini keajaiban Baitullah. Tampilkan gambar Ka'bah. Ini gambar Ka'bah. Angka 1 adalah Hajar Aswad. Dalam Sunan Tirmidzi dikatakan nazalal hajarul aswad. Hajar Aswad itu turun minal jannati, dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan, dia lebih putih, minal labani, dari susu, lebih putih dari air susu. Fasawwadathu khataya bani Adam, yang membuatnya hitam adalah dosa anak cucu Adam. Hadisnya hadis sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan Hajar Aswad itu dari surga putih lalu berubah jadi hitam karena dosa manusia, itu hadis dalam Sunan Tirmidzi, hadis sahih. Itu yang nomor 1. Jadi sebelum kita tawaf, di awal permulaan kita mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka memegang Hajar Aswad. Dipegang Hajar Aswad itu begini, tangan yang bekas memegang Hajar Aswad itu dicium. Tamassuh namanya. Tamassuh artinya mengusap. Cara yang pertama adalah mencium Hajar Aswad, atau Hajar Aswadnya disentuh, karena orang ramai tidak bisa mencium, tangan bekas Hajar Aswad itu yang dicium, mengambil barokah. Kata Umar bin Khattab, ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur, kau tidak bisa mendatangkan manfaat, kau pun tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Nabi Muhammad SAW yang menciummu, maka aku pun tidak mau mencium. Jadi kita mencium itu karena mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad ini pernah dicuri oleh Syiah Qaramitah, lalu kemudian direbut kembali dan dikembalikan di tempat asalnya. Ketika renovasi Ka'bah, Hajar Aswad ini bertengkarlah orang-orang Arab Quraisy, siapa yang paling layak menempelkan, meletakkannya di sudut itu. Lalu kemudian mereka bersepakat, siapa yang besok pagi datang pertama kali, dialah kita minta untuk meletakkan. Akhirnya yang datang pertama kali besok pagi adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi dengan kerendahan hatinya, tidak beliau yang langsung meletakkan, tapi dia ambil kain, lalu semua kepala suku memegang ujung-ujung kain itu. Dengan demikian bersatulah. Jadi kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW
supaya pemuka-pemuka Quraisy bersatu, supaya tidak ada konflik. Bagi kita yang tidak bisa mencium Hajar Aswad, yang tidak bisa memegang Hajar Aswad, cukup mengangkat tangan dari jauh ketika di awal tawaf, Bismillahi Allahu Akbar. Nanti begitu masuk putaran kedua begitu lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Itu nomor 1. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 adalah pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini dulu 2, satu yang sebelah sini, satu sebelah sana. Jadi orang masuk dia bisa keluar. Lalu kemudian dijadikan hanya satu saja. Kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena hadithus sinni, baru saja mereka ini masuk Islam. Karena nanti kalau dibuat Nabi 2, mereka komplain, wah ini kok bisa begini, aslinya 2, ditutup, udahlah biarkan satu aja. Hikmahnya orang tidak berebut-rebut. Nah, jadi pintu Ka'bah satu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Berikutnya nomor 3. Turunkan. Nomor 3 itu adalah mizab. Mizab itu pincuran air. Pincuran air yang airnya itu turun di antara letter U Hijr Ismail. Letter U-nya nomor 5, mizabnya itu nomor 3. Mizab talang air, pincuran air yang terbuat dari emas. Jadi kalau terjadi hujan, maka air dari atas Ka'bah itu keluarnya dari satu, tidak banjir keliling, dia turun hanya dari nomor 3 itu. Dan kalau terjadi hujan, maka Hijr Ismail ditutup, karena kalau dibuka orang akan rebut-rebutan untuk mengambil air dari mizab. Kenapa air dari mizab itu direbut? Karena bertemu 2 keberkahan. Pertama, berkah Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Berkah Baitullah. Yang kedua, anzalna minal sama'i ma'an mubarakah. Air dari langit berkah, Ka'bah berkah. Ketika turun hujan, ketemu air berkah dengan Ka'bah yang berkah, maka ketemu 2 keberkahan. Itulah kenapa orang berebut-rebut mau mengambil air dari mizab. Jadi begitu hujan langsung tutup itu Hijr Ismail supaya orang tidak merebut air yang turun dari mizab. Jadi sama-sama nggak dapat. Itu nomor 3. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 itu namanya syazuran. Syazuran itu batu marmer yang miring, kemudian di atasnya itu dipasang paku untuk menempelkan kain kiswah supaya tidak terbang di hembus angin. Nah, jadi batu yang miring sekeliling itu disebut dengan syazuran. Nomor 4. Berikutnya nomor 5. Nomor 5, letter U itu disebut dengan Hijr Ismail. Hijr perlindungan. Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi seandainya, kenapa bangunannya cuma setengah itu tidak utuh sampai ke atas? Karena waktu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun itu kurang bahannya. Apa hikmah di balik itu? Hikmahnya kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Karena seandainya bahannya itu full sampai ke atas tertutup,
kita yang bukan raja, bukan sultan nggak bisa masuk Ka'bah. Tapi dengan adanya bangunan yang letter U itu, kita bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Orang yang sholat dalam Hijr Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah. Hijr Ismail, di dalamnya itu kita masuk dari pintu kiri maupun pintu kanan, tergantung situasi. Sekarang yang dibuka dari pintu yang sebelah sana, keluar dari alas sini supaya orang tidak tabrakan. Maka masuk kita ke dalam. Kalau kebetulan pagi sholat duha, kalau kebetulan malam sholat tahajud. Hijr Ismail. Berikutnya nomor 6. Nomor 6, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah lebih kurang 2 meter, namanya multazam. Iltazama yaltazimu, iltizam, multazim, multazam. Multazam artinya mesti. Kenapa disebut dia mesti? Karena orang yang berdoa di situ mesti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang berdoa di situ, kata mereka, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini saya melihat Nabi salat. Begini saya melihat Nabi salat. Begini saya melihat Nabi berdoa. Ditempelkan pipi, kemudian ditempelkan tangan. Nah, ini dinding itu, dinding multazam itu, ditempelkan pipi kanan, ditempelkan kanan. Lalu kata sahabat, begini saya melihat Nabi berdoa di sini, di multazam. Orang berebut-rebut antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 itu adalah maqam Ibrahim. Maqam diambil dari kata qama yaqumu. Qama artinya tegak. Maqam tempat tegak. Jadi di dalam sarang itu, nomor 7 itu ada telapak, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, seperti kita menginjak semen yang masih basah. Kita injak semen basah, bekas tapak kaki kita. Nabi Ibrahim tegak di atas batu itu untuk membangun Ka'bah. Lalu kemudian batu itu sebagai tempat penyangga Nabi Ibrahim. Lunak, lembut batu itu dipijak oleh Nabi Ibrahim, tercetak tapak kakinya. Tapi tidak nampak lagi jari-jarinya. Jadi seperti bekas terompah saja kalau kita lihat. Karena dibalut dengan emas. Dulu makam Ibrahim ini besar, ada rumahnya seperti musola, sehingga menghalangi orang tawaf. Jadi orang tawaf itu terhalang oleh makam Ibrahim. Maka pemerintah Saudi Arabia mau menempelkan batu makam Ibrahim itu ke dinding Ka'bah. Diambil batunya itu, batu bulat, tempelkan ke dinding Ka'bah. Semua ulama sudah setuju, karena raja yang menyuruh. Kata raja, tempelkan ke dinding Ka'bah. Kemudian berita itu sampai kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar, Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Beliau mengajar 15 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Ketika mendengar itu, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah itu bertentangan dengan sunnah, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dipindah. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan itu kepada ketua ulama Saudi Arabia. Kata ketua ulama, kami nggak berani karena ini permintaan raja. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau gitu biar saya yang mempresentasikan makalah ini. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mempresentasikan makalah tidak boleh menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah.
Akhirnya raja setuju dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Semua kaget. Kalau gitu tidak perlu kita tempelkan, tapi rumahnya saja diperkecil. Nah, jadi jangan terlalu besar sehingga menghalangi orang tawaf. Jadi rumahnya diperkecil, itulah dia jadi rumah nomor 7 itu. Kecil saja. Nah, setelah disetujui raja, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tersenyum kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Maka beliau tulis satu buku, judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini saya melihat Nabi Ibrahim. Ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini saya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat solat. Maka selesai tawaf, kita solat di belakang makam Ibrahim. Karena padat, kita jauh agak ke belakang, setentang dengan makam Ibrahim. Itu nomor 7. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 itu pojok tiang, bahasa Arabnya rukun. Ruknun artinya tiang. Jadi di Ka'bah ini ada 4 rukun, 4 tiang. Ruknun nomor 8, tiang Hajar Aswad. Kenapa disebut tiang Hajar Aswad? Karena kebetulan dia di tiang itu ada Hajar Aswad, maka disebut dengan rukun Hajar Aswad. Nomor 8. Berikutnya nomor 9 disebut dengan rukun Yamani, ruknul Yamani, tiang Yaman. Kenapa disebut dengan tiang Yaman? Karena nomor 9 itu arah ke negeri Yaman. Nabi pernah mendoakan Yaman, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami pada Yaman kami. Allahumma barik lana fi Yamanina, berikanlah berkah. Kata Nabi, al-hikmatu Yaman. Hikmah itu terletak di negeri Yaman. Di antara sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, Abu Musa al-Ash'ari. Di antara sahabat Nabi yang berasal dari Yaman yang meriwayatkan hadis paling banyak, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi memuji Yaman. Dan kenapa kita ini bermazhab Syafi'i? Salah satu sebabnya karena ulama yang datang kemari berasal dari Yaman. Al-Haddad, As-Saqaf, Al-Jifri, bin Syihab, bin Syekh Abi Bakar, itu adalah dari Yaman, dari negeri Yaman. Nomor 10 itu namanya rukun Syami. Syam, rukun Syami, Syam diambil dari kata Syam, negeri Syam. Karena nomor 10 itu mengarah ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang jadi 4 negara. Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Maka disebut dengan rukun Syami, negeri Syam. Karena dia mengarah, tiangnya arah negeri Syam. Nomor 11, nomor 11 itu adalah rukun tiang yang mengarah ke negeri Irak. Maka disebut dengan ruknul Iraqi. Rukun tiang yang mengarah ke negeri Irak. Jadi ada Syam, ada Yaman, ada Hajar Aswad, ada Irak. 4 tiang. Iraqi yang mengarah ke negeri Irak, Baghdad. Nomor 12 namanya kiswah. Kiswah artinya pakaian. Kenapa disebut pakaian? Karena dia pakaian Ka'bah, kain yang menutup Ka'bah. Ada raja dari suku Himyar, dia bernazar, nanti kalau saya menang perang, maka saya akan buatkan kelambu Ka'bah yang terbuat dari sutra. Dulu kiswah
sutra penutup kain Ka'bah ini dibuat di Kairo di Mesir pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Lalu kemudian setelah Saudi Arabia ini kaya, ketemu minyak, akhirnya mereka buat pabrik kiswah sendiri. Jadi yang hitam itu adalah sutra, kemudian yang kaligrafinya itu benang-benang emas, lalu kemudian diganti setahun sekali ketika jamaah haji sedang berada di padang Arafah Mina. Pada saat sepi, sunyi, tidak ada orang, disitulah di pergantian kain Ka'bah setahun sekali. Kemudian kain Ka'bah ini digunting, dipotong-potong, dibagi-bagikan kepada raja-raja, presiden-presiden. Semakin besar jabatannya, semakin besar dapat potongannya. Lalu kemudian yang kecil-kecil itulah dapat dari per orang. Orang biasanya menyimpan itu di bingkai untuk barokah. Itu nomor 12. Berikutnya nomor 13. Nomor 13 ini adalah keramik yang dibuat warna coklat untuk start tawaf. Dulu zaman saya awal-awal ke Saudi Arabia masih ada keramik warna coklat itu. Sekarang dibuang. Jadi keramiknya dibuat putih semua. Karena keramik warna coklat itu semua orang berebut untuk mengejar keramik warna coklat untuk angkat tangan di situ. Sehingga membuat macet, jam, padat berdesak-desakan. Akhirnya dibuang keramik warna coklat itu, dibuat putih semua. Jadi orang kalau mau mengangkat tangan, dia tidak lagi lihat ke bawah, lihat ke atas, nampak lampu hijau, berarti itu setentang dengan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Itu di 13. 14 itu mataf. Mataf adalah tempat orang melaksanakan tawaf. Tawafa yatufu tawafan. Mataf, tempat orang melaksanakan tawaf. Lantai melaksanakan tawaf. Kenapa lantainya itu tidak panas? Walaupun sedang panas terik, kaki kita tetap bisa menginjak. Awalnya dulu pasir, kemudian ditutup dengan keramik, kemudian di bawahnya itu dipasang alat supaya tidak panas. Lalu kemudian keramiknya itu batu marmer yang asli, bukan yang masak. Jadi marmer kita ini adalah yang dimasak pabrik, sedangkan itu batu gunung asli yang dipotong. Batu gunung asli potong disebut dengan marmer karena dia berasal dari Marmara. Marmer itu Marmara dari Turki. Dulu dari sanalah sumber ada selat Marmara di Turki, dari situlah marmer. Nah, itulah maka sejuk dia walaupun saat musim panas dan panas terik. Ini Ka'bah. Kemudian surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awal bangunan yang dibangun di Bakkah. Bakkah maksudnya di Makkah. Bangunan pertama di atas di dunia inilah Ka'bah. Setelah itu baru Masjid Al-Aqsa Palestina. Begitu kata Nabi SAW. Berikutnya tulisan tadi. Ja'a fi Umdatil Qari, di dalam kitab Umdatul Qari Syarhi Sahihil Bukhari, penjelasan terhadap Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari, ada syarahnya. Syarah itu tafsirnya, penjelasannya. Kalau ayat Al-Quran, penjelasan ayat Al-Quran itu namanya tafsir. Tapi kalau penjelasan hadis namanya syarah. Kalau kita baca Sahih Bukhari, ada syarahnya namanya Umdatul Qari, ada syarahnya namanya Fathul Bari. Ada yang ditulis oleh Imam Al-Qastullani, ada yang ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini, ada yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Nah, ini ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini, namanya Umdatul Qari Syarhi Sahihil Bukhari li Badruddin Al-Aini. Apa kata beliau? Wakhtalafu, ulama ikhtilaf berbeda pendapat fi awwali, tentang awal man banal Ka'bata, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Faqila, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, awwalu man banaha, orang pertama yang membangunnya al malaikatu, malaikat yang pertama membangun. Untuk apa mereka bangun? Liyatufu biha, mereka membangun Ka'bah untuk supaya mereka bisa tawaf sekelilingnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa mereka bangun itu untuk tawaf? Khaufan, karena mereka takut minallah, takut kepada Allah. Hina qalu, ketika mereka berkata, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Lalu kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ataj'alu fiha, untuk apa kau buat di bumi itu, man yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih memujimu dan kami mensucikanmu. Lalu kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Takut mereka kepada Allah. Lalu mereka membangun Ka'bah supaya mereka bisa tawaf dan mereka bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pendapat yang pertama. Wa qila, pendapat berikutnya, awwalu man, orang pertama banaha, yang membangun Ka'bah, Adamu alaihi salatu wassalam. Yang pertama membangunnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Zakarahu Ibnu Ishaq. Ini pendapat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berpendapat begini. Ibnu Ishaq adalah ulama yang menulis sirah. Sirah Nabi yang paling tua namanya Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian disusul oleh namanya Sirah Ibnu Hisham. Wa qila, pendapat yang ketiga, awwalu man banaha, orang yang pertama membangunnya adalah Syith, Nabi Syith alaihi salatu wassalam. Nabi Syith alaihi salam. Titik, habis. Itu penjelasan Imam Badruddin Al-Aini. Jadi tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut siapa, hadis Nabi pun tak ada. Ini riwayat dari para ulama tentang siapa yang membangun Ka'bah. Adapun fungsi Ka'bah itu adalah, balik ke gambar, fungsinya adalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu menghadap kepada Ka'bah, Masjidil Haram, masjid yang mengelilingi Ka'bah. Jadi dari manapun kita datang, kita sholatnya menghadap ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Fawalli wajhaka syatra, searah. Kenapa disebut searah? Karena kita dari Indonesia ini tidak mungkin bisa tepat betul ke Ka'bah, itu tak bisa. Yang penting searah Ka'bah. Jadi kalau kita tidak kena ke Ka'bah, selama kena Masjidil Haram, selama kena tanah haram sudah sah. Jadi kalau kami sholat dari Pekanbaru mengarah ke Ka'bah, kena saja tanah haram cukup. Tanah haram itu berapa meter? Ka'bah di tengah, Hudaybiyah 20 km, Arafah 22. 22 tambah 20 sama dengan 42 km. Jadi 42 km panjang. Jadi kalau kita sholat kena ujungnya sudah sah. Nah ini jangan ragu. Wah, ini kan harus menempatkan ke Ka'bah sulit. Kena saja tanah haram itu, nah, itu sudah sah menurut para ulama. Itu pengantar dialog kita. Sebagaimana biasa, jam 20 sampai 20.30 saya presentasi. Setelah itu kita interaktif. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustadz Zain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustazna Ustaz Abdul Somad hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau,
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi beliau dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan dan taufik, dan Allah mudahkan seluruh dakwahnya, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan di Jannah Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda mangga semua, insyaallah Ustadz kita memberikan waktu kepada kita semua untuk tanya jawab pada Ustadz. Baik, saya akan dahulukan yang raise hand dulu ya. Boleh Bunda Cikiko Lampung. Silakan Bunda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pertanyaannya agak saya rinci ya Ustadz. Suami pertama saya meninggal 10 tahun yang lalu. Kemudian suami kedua saya juga meninggal kurang dari sebulan yang lalu. Kami baru menikah 2 tahun. Beliau meninggalkan saya, kami belum mempunyai keturunan. Suami saya bekerja di 2 instansi Ustadz. Salah satunya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 40 juta. Kemudian untuk salah satunya belum tahu Ustadz. Nah, sebelumnya saya berpikir untuk uang itu untuk saya pergi umroh di program ini ya Ustadz. Namun saya baru tahu bahwa di dalam uang itu ternyata ada hak orang tuanya dan hak-hak ahli waris lainnya. Yang ingin saya tanyakan, benarkah itu Ustadz gitu? Soalnya saya belum paham sekali masalah itu. Dan bolehkah saya menggunakannya untuk umroh dan membadalkan almarhum suami kedua saya itu? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Surat An-Nisa ayat 12. Buka surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tidak anak-anak. Fa in kana lakum waladun, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Jadi ibu dapat 1/4. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ibu dapat 1/4. Jadi kalau hartanya, kalau duitnya 100 juta, ibu dapat 25 juta. Yang sisanya 75 dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Nanti mereka berbagi. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Saudara laki-laki dapat 2 kali bagian saudara perempuan. Ibu ambil saja jatah ibu 1/4, sisanya bagikan kepada ahli waris biar mereka bagi. Yang milik ibu itu milik ibu full penuh. Mau dipakai umroh, mau dipakai apapun sah. Karena itu sudah milik ibu. Mudah-mudahan Allah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ya Allah, ujurni fi musibati, berikan aku balasan atas segala musibah, atas segala ujian yang kau berikan kepada aku, wal wakhluf li khairan minha, berikanlah yang terbaik. Serahkan kepada Allah. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfa sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dituliskan dalam takdir. Begini takdir ibu. Ibu jalani, ibu lewati dengan sabar, serah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar was salah, dan banyak-banyak salat, banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir kepada Allah. Kalau dalam pikiran pikir macam-macam, segera balikkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran, ketabahan, kekuatan. Dengan demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Barakallahu fiik Ustadzna dan pada Bunda Cikiko. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran dan ganjaran yang terbaik. Baik, kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya dari ikhwan. Mungkin boleh Ustadz Ahmad Basiruddin, Lombok. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Guru. Ini yang Zoom kedua, tapi yang ini agak lama, sebelumnya enggak sampai selesai, Bang Guru. Saya cuma pingin izin aja, artinya saya sering menonton YouTube Tuan Guru. Saya izin apa yang saya dapat di YouTube itu, saya izin sebagai murid daripada Tuan Guru. Mudah-mudahan apa yang saya dapat dari video-video Tuan Guru bisa saya amalkan. Terus sementara tidak ada pertanyaan Tuan Guru, cuma saya mau izin aja biar diangkat sebagai murid lah, kasar gitu Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati wa ma'thurati. Saya ijazahkan semua riwayat-riwayat hadis, kitab-kitab, tausiah, zikir-zikir, doa-doa kepada saudara saya Ustadz Ahmad Basiruddin, dan kepada semua jamaah yang ikut program ini. Asa antam fa'ana fid daraini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Wa sallallahu ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Faftah lana futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Saya ijazahkan semua riwayat-riwayat, kitab-kitab, hadis-hadis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan saling mendoakan. Demikian Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih Bang Guru. Jazakumullah khairan. Masya Allah, jazakallah khair. Wah, yang menerima Ustadz Ahmad, saya juga bahagia. Alhamdulillah. Insyaallah jazakallah khair Tuan Guru. Izin lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh masih ikhwan ya? Mungkin Ustadz Ihsan Bogor. Fadhal. Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Yang ingin kami tanyakan Tuan Guru terkait hikmah kita selama ihram itu, sebenarnya ini pernah kami tanyakan juga ke Ustaz, tapi masih belum ada jawabnya. Hikmah selama ihram kita dilarang untuk cukur kumis atau pakai wangi-wangian atau larangan-larangan selama ihram itu kan Guru. Yang pertama, atau misalkan potong kuku dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait tentang sholat syuruk. Sholat syuruk itu kan yang setelah sholat subuh berjamaah kemudian sampai terbit matahari, kemudian di situ dapat pahala haji dan umroh. Itu apakah dengan sholat syuruk itu apakah sudah gugur kewajiban untuk haji umroh itu Tuan Guru? Bagaimana jawabannya Tuan Guru? Sebelumnya kami terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Yang pertama adalah iman, setelah itu takut kepada Allah. Nah, bagaimana melatih takut kepada Allah ini? Takut kepada Allah itu dilatih dari yang paling pendek dulu. Paling pendek 5 menit. Takut bergerak, takut ngelihat atas, takut buang angin, takut. Itu latihan takut dalam sholat. Kemudian takut ini ditingkatkan lagi menjadi 13,5 jam. Takut makan, takut minum, takut ngomong, takut berhubungan, takut mikir macam-macam. Itu level kedua, itulah dia puasa. Karena ujungnya la'allakum tattaqun.
Sholat itu takut. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu juga takut. La'allakum tattaqun. Nah, umrah itu kadar takutnya lebih tinggi. Karena kalau kita puasa, kita masih boleh parfum. Kita masih boleh cukur kumis. Tapi kalau ihram, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh cabut bulu badan. Makanya takutnya juga 3. Fala rafatha, faman farada fihinnal hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidal. Lebih lengkap dari yang pertama tadi. Fala rafatha, jangan ada perbuatan rafath, seksual. Wala fusuqa, jangan ada perbuatan yang jahat selain seksual. Semua yang jahat selain seksual. Wala jidal, jangan ada jidal lidah. Maka semua ibadah ritual ini tujuannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, latihan takutnya ini dengan ibadah dari mulai sholat, puasa, dan yang paling lama adalah haji dan umrah. Jadi kalau haji dari mulai tanggal 8 hari tarwiyah, 9 arafah, 10 nahar, 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, itu jadi larangannya sampai rajulun ash'as aghbar. Ash'as rambutnya kusut. Kenapa kusut? Ya takut nyisir. Aghbar berdebu. Kenapa berdebu? Takut mandi, takut gugur. Jadi di balik itu semua adalah ketakutan. Rasa takut itu dipupuk, dipelihara dalam diri. Makanya orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji dan umrah, kalau nggak ada rasa takutnya, dia terjebak pada ritual. Itu tentang hikmah larangan-larangan ihram. Kemudian sholat sunat isyraq, nama waktunya syuruq, nama sholatnya isyraq. Bunyi hadisnya man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu'a syamsu, sampai dia terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Coba tengok bunyi hadisnya, ka ajri, seperti. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat, kewajiban haji umrohnya tidak gugur, karena dia mendapatkan pahala seperti. Adakah seperti dalam yang lain? Ada. Namanya Qatadah bin Nu'man, sahabat Nabi Qatadah bin Nu'man. Dia sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya Qul huwallah. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali seperti sekhatam Al-Quran. Jadi ini masuk dalam bab at-targhib wat-tarhib. Targhib motivasi, tarhib ancaman. Jadi ini masuk hadis-hadis at-targhib, motivasi supaya kita beramal habis sholat subuh. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi, statusnya hadisun hasan. Nah, jangan ragu untuk mengamalkannya. Tapi haji umroh tidak gugur, tetap wajib melaksanakan haji dan umroh karena pahalanya seperti haji dan umroh. Demikian Ustaz Ihsan, wallahu a'lam bishawab. Doakan kami semoga bisa berangkat. Allahumma kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair, Tuan Guru. Lanjut pada penanya akhwat selanjutnya. Mungkin boleh Bunda Winda Jogja. Bunda Winda Jogja, boleh dihidupkan mic-nya. Bentar ya, menunggu tim menghidupkan.
Mohon maaf tim operator untuk menghidupkan mic-nya Bunda Winda Jogja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kalau haji itu ketika badal, itu untuk membadalkan orang tua yang sudah meninggal, terus apa menggugurkan ini Ustadz, anunya orang tua yang dulu gitu, kewajiban orang tua yang dulu. Dan apakah boleh gitu kita kita semua anak-anaknya memanggil di nisannya atau ketika 1000 harinya ditulis hajjah gitu. Maaf ya Ustadz. Dan yang kedua, yang saya tanyakan yang tidak terkait Baitullah, gini, saya lihat itu orang keluarga alim ulama, keluarga yang alim gitu, seperti hidupnya itu mudah, keturunan-keturunannya itu sepertinya hidupnya itu selalu dimudahkan lah sama Allah gitu. Kenapa ya Ustadz kalau lihat orang-orang yang mau menuju gitu, mau belajar mencari ilmu, anak-anaknya yang masih keluarganya, orang tuanya yang petani, menyekolahkan anaknya untuk ke pesantren gitu Ustadz, kayaknya untuk menuju ke situ tuh kayak berat gitu Ustadz, kayak yang banyak cobaannya gitu. Apakah seperti tidak adil gitu? Apakah Allah begitu ke orang alim dipermudah, ke orang yang awam gitu susah gitu untuk menuju tingkat seperti itu yang saya rasakan. Terima kasih Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil badal haji, sahabat Nabi mengucapkan labbaik Allahumma syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah. Saya menghajikan syubrumah. Lalu Nabi bertanya, siapa syubrumah? Akhi, saudara saya. Kata Nabi, kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu saudara. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Itu dalil boleh menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia. Yang satu lagi, dia katakan seandainya orang tua saya hidup, pasti dia berhaji, tapi dia sudah meninggal. Maka kata Nabi, hajikanlah orang tuamu. Dalil yang ketiga, masih hidup tapi tidak bisa duduk di atas unta karena tulang belakangnya tidak bisa, sakit berat. Ini pun juga boleh dibadalkan. Apakah orang yang sudah dibadalkan itu gugur kewajibannya? Ya. Karena dia sudah dibadalkan, dia tidak bisa berangkat karena sudah meninggal dan karena sakit yang tidak mungkin bisa berangkat lagi. Maka dengan sudah dibadalkan itu dia tidak wajib lagi melaksanakan haji. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh ditulis di buku Yasin Haji Fulan? Tentang menuliskan nama, memanggil haji itu di Mesir. Di Mesir kalau orang itu agak tua dipanggil Haq. Orang Mesir huruf jim itu jadi G. Zaid ya Haq, Amile ya Haq. Haq itu artinya Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Kita pun juga di sini, kalau dia belum haji kita panggil haji itu sebagai doa. Mudah-mudahan Bapak pergi haji. Kalau dia sudah berangkat haji kita panggil Pak Haji, Bu Ajah. Itu adalah bentuk penghormatan. Karena dia sudah melaksanakan ibadah haji. Saking besarnya hati. Kita yang negeri paling jauh 9 jam baru sampai ke sana. Dan kita terlambat masuk Islam, nenek moyang kita. Saking besarnya bangganya kita lalu haji. Nah, jadi orang Mesir
menggambar di dinding. Saya pergi ke Mesir, ke kampung-kampung, di dinding rumah itu digambar Ka'bah, gambar onta, gambar pohon kurma, Al-Hajjul Mabrur. Begitulah besarnya. Padahal Mesir dekat, apalagi kita. Nah, jadi menuliskan nama Haj Fulan tidak salah sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan kepada tapi kalau niatnya menjadi riya, sebaiknya tidak. Tapi kalau sebagai penghormatan, kemuliaan, balik kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa kalau anak-anak ulama itu mudah, sedangkan kita manusia biasa kesulitan? Al jaza ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah sesuai dengan kadar amal. Semakin berat, semakin sulit, maka semakin besar balasannya. Nah, jadi kalau misalnya bapaknya ulama, misalnya anak saya kirim, misal saya kirim anak saya ke Mesir, saya kirim ke Yaman, habis itu pulang ngajar di pondok. Assalamualaikum Ustadz, tolong berangkatkan anak saya ke Mesir, nanti jemput di airport ya. Ya. Sampai di Mesir 4 tahun, pulang ngajar di pondok. Ya, perjuangannya nggak berat. Tapi saya menulis surat ke Medan untuk nyari informasi di mana ada tes ke Mesir. Tamat SMA tahun 96, 98 baru berangkat, hilang umur saya 2 tahun. Nggak ada internet. Dapat surat, pergi naik bis dari Riau ke Medan, karena tesnya cuma ada di Medan. Kita bukan keluarga Kementerian Agama, nggak tahu informasi. Lalu berangkat ke Mesir, pulang dari Mesir, kuliah sambil kerja di Malaysia. Habis itu kemudian cari informasi ke Maroko, tinggalkan Malaysia, pergi ke Maroko. Pulang dari Maroko, transit Jakarta, transit Bogor. Ada tes, baru ikut tes UIN Ciputat. Udah tinggal 2 yang lulus alumni UIN. Saya tidak lulus, kata mak, pulang saja. Bagi saya itu cara Allah untuk memberi balasan saya lebih besar. Karena tingkat kesulitan saya, teman saya yang tinggal di Jakarta. Teman saya tinggal di Jakarta. Bapaknya ulama. Bapaknya orang Kementerian Agama. Dia paling tinggal 1 langkah. Dari Jakarta, Cengkareng, langsung terbang ke Kairo. Tapi saya yang dari kampung, dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi Pekanbaru, dari provinsi baru terbang ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Kairo. Maka balasan saya jauh lebih besar. Tapi ada orang yang balasannya lebih besar lagi dari saya. Ustadz Felix Siau, Ustadz Nababan, Ustadz Yahya Walone, Ibu Irene Handono, mereka ini lebih besar lagi balasannya. Jadi Allah menempatkan kita pada satu tingkat kerumitan, kesulitan, karena menurut Allah kamu dapat balasan lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Kenapa tingkat kerumitan hidup saya jauh? Saya tinggal di kampung. Nyebrang dulu ke kecamatan, baru ke kabupaten, baru ke provinsi, baru ke Jakarta, baru ke Kairo, baru ke Maroko. Hikmahnya supaya saya ke pondok-pondok kemana-mana memotivasi orang. Coba kalau dulu saya tidak mengalami kesulitan, orang, iyalah kau gitu kan karena bapak kau ustadz. Sekarang kalau saya ngomong, kau tamat pondok, mau kemana? Kami nggak sanggup Pak Ustadz, aku dulu jauh lebih susah, aku nggak dapat informasi. Kau sekarang enak aja belajar.
Nah, jadi ada yang diinginkan Allah dari kita. Ada yang diinginkan Allah. Apakah semua anak-anak ustadz jadi sekolahnya? Enggak. Yang secara logika akal mereka bisa doktor. Secara ijazah ya. LC, MA, doktor. Menurut logika akal mereka yang doktor, bukan saya. Karena saya cocoknya LC aja karena saya dari kampung. Tapi tidak begitu. Nah, jadi ada yang diinginkan Allah dari hidup kita. Lalu kemudian kenapa anak-anak ulama enak-enak saja hidupnya? Enggak juga, enggak semua enak. Nabi SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan meninggal diracun. Sayyidina Al-Husain meninggal kena dipanah, dikeroyok, dipancung kepalanya, ditusuk-tusuk. Ini kepalanya ditusuk-tusuk, mulutnya itu sama orang zalim. Apa kata sahabat Nabi melihat? Itulah mulut yang dulu pernah dipeluk, disayangi Rasulullah. Kenapa kau tusuk-tusuk dengan tongkat? Itu cucu Nabi itu, apalagi cucu Ustadz. Itu jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa hidup mungkin sebagian anak Ustadz senang mudah. Tapi menurut saya tingkat kesulitan, kerumitan itulah yang membuat orang lebih dewasa. Makanya orang yang orang tuanya lengkap dengan anak yatim, apalagi piatu yang tinggal di panti asuhan, bisa sekolah sendiri, tinggal di masjid, itu tingkat kerumitan itulah yang membuat orang lebih dewasa. Nabi Muhammad SAW kalau cerita tentang musibah hidup, belum lahir ke dunia ayahnya udah meninggal, lahir ke dunia ibunya meninggal, dijaga oleh kakeknya meninggal, dijaga oleh pamannya meninggal, istri Khadijah meninggal, anaknya 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, tiga-tiganya meninggal ketika dia masih hidup. Tinggal Fatimah sendiri. Anak laki-lakinya Qasim, Abdullah meninggal semua. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujian Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling indah hidup ini adalah 3. Yang pertama, husnuzon. Saya tidak pernah berpikir kenapa anak-anak ustadz itu enak aja belajar, dikirim bapaknya ke Kairo, dikasih duit tiap bulan. Aku kok nggak pernah, tidak pernah sekalipun saya terpikir gitu. Yang penting saya belajar. Aku bisa ke Mesir udah alhamdulillah, aku bisa belajar udah alhamdulillah, aku bisa melihat Al-Azhar udah alhamdulillah, aku bisa ketemu dengan masyayikh ini sudah. Tak pernah terpikir di pikiran saya enak kali mereka ini, kok aku nggak pernah. Saya dari dulu saya selalu husnuzan pada Allah. Saya selalu berpikir Allah punya rencana baik untuk saya. Yang kedua, ridho dengan segala keputusan Allah. Ridho. Keputusan kepala sekolah saja kita tidak komplain. Keputusan pajak negara aja kita nggak marah. Keputusan Allah, Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin keliru. Ridho. Puncak dari segala sesuatu adalah ridho kepada keputusan Allah SWT. Yang ketiga, selalu kita melihat ke dalam, kita tidak melihat keluar. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Aku kurang syukur. Aku sudah disampaikan Allah ke Mesir, aku sudah disampaikan Allah ke Azhar, aku sudah dibuat Allah, sehingga saya tidak peduli kepada anak ustadz, anak nggak peduli saya, itu urusan aku, lebih syukurku ke dalam. Sehingga kalau kita sibuk melihat ke dalam, kita nggak sibuk melihat keluar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya Tuan Guru daripada Bunda Winda yang telah bertanya. Insyaallah banyak jawaban hikmah-hikmah dari beliau yang sangat bermanfaat bagi kita dan sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ini pertanyaan terakhir untuk
Satu lagi ya, untuk Bunda Popiati. Terakhir insyaallah. Silakan Bunda. Ya. Open mic-nya Bunda, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan keberkahan untuk kita semua dan Tuan Guru yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ustadz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan pertama Ustadz, terkait dengan seperti kita ketahui di Mic-nya Bunda, cara menit. Oke. Ya, yang ingin saya tanyakan Ustadz, yang pertama Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang ketika tawaf itu mereka ingin mencium Hajar Aswad tetapi dengan mengupahkan seperti yang kita ketahui ada orang-orang yang memberikan jasanya agar sampai ke Hajar Aswad itu untuk mencium batu suci tersebut. Yang kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana hukumnya, bolehkah kita memberikan sodako kepada pengemis yang ada di pelataran Masjidil Haram? Kemudian yang ketiga Ustadz, ketika kita berada di tanah suci, baik ibadah umroh atau ibadah haji, bagaimana yang utamanya ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita membaca Al-Quran sering menghatamkan atau kita membaca sambil mentadaburi isi Al-Quran tersebut Ustadz. Yang kemudian yang ketiga, yang keempat terakhir Ustadz, mohon doanya Ustadz, qadarullah Ustadz, saya sedang menjalani kemoterapi, insya Allah tinggal 2 kali lagi dan mohon doanya supaya 2 kali ini selesai menjalani kemoterapi dan mudah-mudahan segera diundang ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang yang pakai calo untuk mencium Hajar Aswad, dia jahil, dia tidak tahu. Lalu ketidaktahuannya itu dimanfaatkan oleh calo. Mencium Hajar Aswad itu bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Hukumnya sunnat. Bisa, alhamdulillah. Tidak bisa, ya dari jauh, bismillahi Allahu akbar. Saya kasih tahu sama istri, sama jamaah sekalian, kalau bisa mencium Hajar Aswad, alhamdulillah. Nggak bisa, pegang. Nggak bisa pegang dari jauh, bismillahi Allahu akbar. Jadi kita memberikan manasik yang benar, sehingga jamaah ibadahnya jadi benar. Kalau tidak, nanti memaksakan diri pada sesuatu yang tidak perlu untuk memaksakan diri. Hanya sekedar untuk cerita nanti di kamar udah cium Hajar Aswad, belum, aduh nggak enak. Makanya dasar ibadah itu apa? Apalagi bisa foto, dibawa pulang, dipajang, diupdate status, dibuatkan Insta story. Apa sebetulnya dasar ibadah kita ini? Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Mukhlisin artinya murni, nggak bercampur yang lain-lain. Mukhlishina lahuddin, murni karena Allah. Itu selalu ditanamkan dalam hati. Dan saya pun ditanya jamaah, Ustaz udah cium Hajar Aswad? Enggak. Saya enggak bisa cium Hajar Aswad. Enggak bisa mencium itu bukan berarti merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau memang enggak bisa, kenapa mesti pakai calo? Yang kedua, bersedekah untuk orang fakir yang ada di Makkah. Kalau haji tamattu namanya, memotong kambing, itu memang untuk fakir miskin yang ada di Makkah. Nggak boleh diberikan pada yang ada di luar Makkah, nggak boleh. Nah, jadi memang Makkah itu dulu sulit sebelum minyak. Makanya kalau melanggar berat, potong kambing. Langsung ke counter, kalau khawatir percaloan langsung ke counter Bank Al-Rajihi. Kalau untuk yang berat, kambing 600 rial.
Kalau yang ringan kasih makan fakir miskin 6 orang 90 rial. Nah, jadi itu langsung disalurkan ke fakir miskin. Tapi kalau kita mau sedekah kepada orang yang boleh, dan memang pelanggaran-pelanggaran itu dikenakan hukuman itu untuk memberi kepada fakir miskin yang ada di Makkah. Kemudian apakah selama di sana kita baca Quran ngejar khatam atau baca Quran dengan baca tafsir tadabbur? Kalau mau kejar hatam, kejar hatam. Masuk jam 2 malam, sholat sunat, habis itu baca sekian juz. Habis sholat duha, lanjut ke zuhur sekian juz. Zuhur ke asar sekian juz. Asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya pulang sekian juz. Kalau memang mau kejar hatam. Mana yang lebih utama, mengejar khatam atau faham? Level kita dengan Quran ini 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Level yang pertama dengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar aja. Dengar aja dapat rahmat. Yang kedua membaca. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca. Yang ketiga memahami. Baca potong-potong terjemah, baca asbabun nuzul, baca tafsir. Yang keempat mengamalkan. Yang kelima, ini yang puncaknya, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu orang yang belajar Quran dan mengajar. Jadi jangan katakan yang level 2 salah. Level 1 nggak ada gunanya dengar Quran kalau nggak paham. Ini orang nggak ngerti dakwah. Dakwah ini sebutkan 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Kau sedang berada di level 2, bagus. Level 1, bagus. Pilih. Saya berangkat umroh sekali ini, saya mau kejar khatam di Masjidil Haram. Bagus. Saya sekarang ini nggak mau kejar khatam, saya mau paham 1 surat saja. Bagus. Kemudian wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang bisa menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan obat, bukan kemo. Itu hanya wasilah cara. Dan kita pakai kemo, pakai dokter itu karena Allah yang nyuruh melalui Nabi Muhammad SAW. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tadawu, berobatlah kamu. Maka kita berobat itu ikut perintah Allah, ikut Rasulullah. Silakan kemo. Tapi sembuhnya itu karena Allah. Maka mintalah kepada Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Apa doa Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Coba kita potong-potong doa Nabi Ayub itu. Rabbi ya Tuhanku, anni sesungguhnya aku, massaniya aku kena, durru penyakit, wa anta dan engkau arhamur rahimin, engkau paling penyayang di antara kita. Enggak ada dia bilang minta sembuh. Enggak ada dia bilang aku sakit sembuhkan aku, enggak ada. Dia malu minta sama Allah. Dengan nikmat Allah yang begitu banyak, malu dia mengeluh. Dia bilang, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Aku kena penyakit ya Allah, engkau maha sayang. Itu aja dia. Dia cuma mengadu, aku ini sakit dan engkau maha sayang. Titik. Iman kita tidak sekuat Nabi Ayub. Kita masih mengeluh sama Allah. Saya mau menguatkan kita semua, termasuk saya, saudara-saudara saya, tauhid kita. Maka kita minta sama Allah, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahim. Aku kena penyakit ya Allah. Yang memberikan penyakit itu engkau. Yang memberikan kesembuhan juga engkau. Tak ada yang sulit bagi engkau.
Engkau cuman ingin melihat aku berdoa. Engkau cuman mau melihat aku bersujud. Engkau cuman mau melihat aku khusyuk. Kalau nggak ada kesulitan-kesulitan hidup ini, kita nggak khusyuk berdoa. Sujud kita nggak lama. Pengalaman hidup saya semakin berat ujian dari Allah, semakin lama saya sujud, semakin khusyuk hati saya. Sebetulnya Allah mau kita, Allah tidak jahat, Allah tidak kejam. Allah mau kita bersimpuh sujud meminta kepada Dia. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Minta sama Allah dengan ibadah, minta sama Allah dengan tawassul, bertawassul dengan sholat, bertawassul dengan baca Quran, bertawassul dengan sedekah. Mudah-mudahan ibu beserta kita semua selalu diberikan Allah kekuatan dalam senang, susah, dalam lapang, sempit. Kita selalu diberikan Allah kekuatan. Demikian. Jazakumullah khair. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair pada tuan guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad hafizahullah taala. Jazakallahu khair terhadap nasihat-nasihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keberkahan ilmu dan hidup untuk Tuan Guru beserta keluarga dan beserta tim sahabat UAS semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala untuk para peserta ayah bunda muwakkaf malam ini, atas kesungguhan kita, semoga Allah ganti dan beri ganjaran terhadap kesungguhan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi terhadap kerinduan kita terhadap Baitullah. Allah segera undang kita untuk ibadah umrah dan haji. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf kepada ayah bunda, para penanya yang belum bisa ditanyakan pada malam ini. Insyaallah masih ada 2 kali Zoom lagi bersama Tuan Guru Ustaz Somad yang membahas tentang Baitullah. InsyaAllah boleh diikuti pada Selasa depan dan pekan depannya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dan terus semangat dalam belajar dan beramal. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Tuan Guru Abdul Somad. Kami izin memutarkan satu video. InsyaAllah kami ingin memberikan informasi kepada ayah bunda semua dan peluang amal soleh. Silakan disaksikan. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu informasi yang akan kami berikan. Kami mengajak kepada ayah bunda semua untuk mengakalkan harta kita dengan ikut berwakaf atas nama orang tua kita, atau atas nama pribadi kita, atau atas nama orang lain yang kita cintai, untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ini saya izin share screen untuk beberapa informasinya. Nah, insyaallah pembangunannya akan digunakan untuk, ini ada masjid sebagai tempat pusat kegiatan, asrama ikhwan dan akhwat, gedung belajar ikhwan dan akhwat, rumah asatid, dan lain-lain.
Ya, insya Allah apabila kita amanahkan wakaf di sini, insya Allah akan sangat berbuah pahala kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Untuk link wakafnya sudah kami share di kolom chat, bisa langsung diklik dan bisa berwakaf berapapun yang kita inginkan. Baik, itu saja informasi yang bisa kami berikan. Semoga lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala segera mudahkan kita ke Baitullah sebagai wafdullah, tamu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Izin kami tutup. Terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan waktunya dan nasihatnya malam ini, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta ayah bunda abang kakak. Terus semangat, terus jaga keistiqomahan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para peserta sekolah Baitullah, tolong